Hai, Assalamualaikum. Lanjutin ya, kita akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Jadi kita minta pasiennya ini duduk di depannya berhadapan-hadapan sekitar 50 cm. Kita minta pasiennya itu menutup mata bagian misalnya mata kanan. Kita pun kita di sisi yang sama kita nutup dia nutup mata kanan, kita nutup mata kiri gitu. Jadi sama yang ditutup. Kemudian kita nanti gerakin jari tangan kita di bagian pertengahan antara pemeriksa di pertengahan sini ya. Bukan di sampingnya pemeriksa tapi di pertengahan sini. Kemudian kita nanti menggerakkan seperti ini nih, kita menggerakkan jari kita. Kemudian kita nilai apakah ada defeknya di lapang pandangnya dan kita lakukan sebelah matanya. Nah, ini pemeriksaan ini secara kualitatif. Ada yang namanya pemeriksaan kuantitatif, itu perimetri. Nah, kita lihat ini jadi pemeriksaan lapang pandang. Nah, syaratnya dia tuh memang harus 1/60. Jadi dia tuh bisa hitung, bisa tes hitung tadi itu bisa 1/60. Kalau dia nggak bisa ya kita nggak bisa lakuin tes konfrontasi atau lapang pandang. Ingat ya, lapang pandang itu konfrontasi. Nah, kita minta tutup nih ya. Pemeriksa mengacungkan jari 1, 2, 3, atau 5 terus ke 4 arah, ke superior, temporal, inferior, nasal. Nah, di masing-masing kuadran coba 2 kali. Kita coba lihat videonya ini ya. Menutup mata yang tidak diperiksa, yaitu mata sebelah kiri ya. Mata pasien ditutup sebelah kiri, kemudian pemeriksa ditutup matanya sebelah kanan dan meminta pasien untuk melihat atau fokus terhadap mata pemeriksa. Ya, diharapkan jarak kita adalah Tuh, jadi minta pasien tuh fokus melihat matanya. Ingat ya, mata pasien tuh fokus ke mata dokter 1 pemeriksa. meter kurang lebih, dan diminta mata pasien untuk memfiksasi ke mata kita yang ada. Kemudian kita meminta pasien untuk menentukan apakah sudah terlihat objek yang kita gerakkan dari perifer menuju sentral ya. Kita tahu bahwa lapangan sebelah temporal akan lebih luas Nah, kita minta apakah kelihatan gitu ya. tentunya dibandingkan dengan lapangan sebelah nasal karena ada batang hidung yang akan menutup lapang penglihatan. Nah, kita akan mulai ya. Jadi pastikan objek yang akan kita minta untuk dilihat itu berada di pertengahan antara pasien dan pemeriksa. Jadi letaknya di sini, di tengah-tengah sini dia akan bergerak. Nah, tuh letaknya di tengah sini ya, bukan di dekat pemeriksa. Bukan begini ya, bukan Nah, di tangan bukan kayak pemeriksa. Jadi harus di tuh, bukan kayak gitu. tengah pastikan. Kemudian pastikan bahwa pemeriksa juga melihat objek tersebut. Jangan sampai kita hanya merasakan saja bahwa kita Nah, pastikan pemeriksa juga bisa ngelihat objeknya. karena kita yang menggerakkan kita merasa bahwa melihat padahal tidak. Jadi pastikan kita pemeriksa dan pemeriksa juga melihat arah gerakan dari objek tersebut. Ya, kita mulai ya. Ini terlihat, terlihat ya. Ini terlihat, terlihat. Ini terlihat. Oke, ini terlihat. Ini terlihat, terlihat. Ini terlihat. Ya. Jadi hasil pemeriksaan yang baru kita lakukan menunjukkan bahwa lapang pandang dari pasien sama dengan lapang pandang dari pemeriksa. Nah, lain halnya apabila kita melakukan pemeriksaan di mana pasien tidak melihat pada satu lokasi yang kita tunjuk. Nah, perumpamaan nanti tidak bisa melihat di sisi sebelah sini ya. Coba kita mulai. Ini misalnya, Ini terlihat. nah ini dia mencoba, misalnya dia ini pasiennya nggak bisa ngelihat gitu ya. Ini terlihat. Ini. Nah, pada keadaan ini kita dapatkan bahwa pada pasien terdapat defek lapang pandang di daerah temporal ya, temporal atas dan temporal bawah. Jadi pada pasien ini pada laporannya kita tuliskan terdapat defek lapang pandang pada area temporal atas dan temporal bawah. Nah, misalnya tadi itu, misalnya ada defek di lapang pandang di temporal atas dan temporal bawah. Pun apabila kita menemukan ada kehilangan lapang pandang pada sisi superior atau sisi inferior. Pemeriksaan lapang pandang ini hanya dapat dilakukan apabila tajam penglihatan pasien lebih dari 1 meter finger counting, 1 meter hitung jari. Karena apabila kalau sudah 1/300 tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan lapang pandang. Karena kita harus menggerakkan tangan kita dan itu jari akan tidak bisa dilakukan atau dilihat oleh pasien. Jadi syarat melakukan pemeriksaan ini adalah tajam penglihatan lebih dari atau sama dengan 1 meter hitung jari. Nah, tadi juga kita lakuin ke mata sebelahnya. Oke, kita lanjutin ke pemeriksaan posisi